itu sidang maraton, dan kami berharap supaya sidang maraton ini cepat dan cepat juga diputus juga. Nah, soal bukti-bukti, kami punya bukti dan kami akan bawa ke sidang pra-peradilan nanti. Tapi pastikan saya nggak bisa buka di media sini karena itu senjata kami, dan nanti ada kejutan-kejutan di dalam persidangan nanti. Kita berharap supaya Pak Rudiana bisa hadir, sehingga dia bisa menjelaskan yang sesungguhnya, apa yang terjadi sesungguhnya, karena beliau sangat paham itu, sangat tahu. Menurut kami tim lawyer, kunci semuanya ini ada di Ibtu Rudiana. Jadi kita minta supaya polisi bisa hadirkan beliau di persidangan nanti, persidangan pra-peradilan ini. Kedatangan kami kemari ya, menyampaikan surat permohonan pengawasan dalam hal kewenangan KPK adalah pencegahan ya, khawatir terjadinya suap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Kenapa kami sampaikan surat minta KPK agar mengawasi, memonitor aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan ini, karena kami penasihat hukum Peggy Setiawan sangat yakin bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah pelakunya, tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan Eki dan Vina. Oleh karenanya kami melihat kasus ini terkesan dipaksakan, sehingga ketika kami gugat pra-peradilan, kami khawatir dengan alat bukti yang dimiliki yang menurut kami sangat minim. Kami khawatir hakim menolak ya klien kami, pra-peradilannya atau pra-peradilan dari kami khawatir ya, sehingga kalau hakim menolak dengan alat bukti yang minim seolah-olah penetapan tersangka itu sah, maka kami khawatir ada suap menyuap ya di proses pra-peradilan ini. Tanggapan dari petugas tetap betul menanyakan dugaan, potensinya, indikasinya. Nah, nanti akan kami update. Jadi kami bersurat ini baru mencegah agar tidak terjadi tindak pidana suap menyuap ya. Tetapi ya kami juga punya alasan-alasan. Nanti akan kami update ya ke petugas mengenai yang lebih mendalam apa sih sehingga kami meminta agar KPK ini mengawasi ya. Itu. Jadi untuk sementara ya memang kami minta agar mengawasi, mencegah aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan ini. Siapa saja sih aparat hukum yang terlibat dalam proses peradilan ini? Termohon tentu. Termohon itu adalah mulai dari Bapak Kapolda, CQ, Direktur Reserse Umum Kriminal, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, sampai penyidiknya kan. Kemudian di Pengadilan Negeri Bandung ya, mulai dari ketua pengadilan sampai hakim yang menangani. Urusan pra-peradilan apa hubungannya dengan KPK? Gitu loh. KPK hanya menelusuri apakah terjadi perbuatan tindak pidana, gratifikasi, suap yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Kalau hanya untuk mengantisipasi, ya monggo-monggo saja, kasih informasi aja. Ada nggak aliran dananya, dari siapa, untuk siapa dilakukan. Ingat bahwa pra-peradilan itu tidak melibatkan jaksa. Jadi jangan salah kaprah kita semua. Hakim pra-peradilan cuma hakim tunggal dan panitera yang meminta apa yang menjadi data permohonan pra-peradilan daripada pengacara berdasarkan permintaan kliennya. Nah, di situ kita uji materi. Apa kita mampu uji materi di situ mengatakan bahwa penetapan tersangka itu tidak sah? Itu nanti kita buktikan. Berikan data fakta, berikan bukti-bukti, berikan alibinya. Kemudian nanti hakim akan melihat ya. Nanti pada saat pada petitum yang dimunculkan apakah diterima atau tidak. Kalau tidak diterima mungkin menganulir penetapan tersangka. Tapi kalau hanya tidak ya tetap berlanjut. Kriteria proses hukum itu berjalan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, yang diatur oleh KUHP.
saya juga memohon kepada pengacara kita nggak usah berasumsi lah. Selalu berasumsi. Kasus Peggy Setiawan ini sudah menjadi perhatian publik. Sampai Bapak Kapolri ngomong, buka seterang-terangnya, setuntas-tuntasnya. Kalau itu tidak diimplementasikan, ya karena gelar perkara khusus ditolak, kan sama saja Pak Kapolri juga menentang instruksi Bapak Presiden. Hari ini Rabu 19 Juni kita setelah menindaklanjuti arahan dari Polres Cirebon itu tentang pengaduan kita bahwa adanya dugaan memberikan keterangan yang tidak benar ya, kemudian rekayasa penetapan tersangka khususnya klien kami Saka Tatal ya. Artinya memang setelah berdiskusi dengan Polresta Cirebon dan Bareskrim ada beberapa upaya kalau menyangkut etik dapat diterima di Propam. Jadi laporan tentang Pak Rudi yang menangkap langsung kemudian melakukan satu proses penyidikan ya. Kemudian dengan melakukan upaya-upaya yang kita punya rekam jejak diantaranya pernah mengadukan ke Propam dan ke Komnas HAM ditindaklanjuti dengan surat untuk ditindaklanjuti. Oleh karena ini selama ini belum ada tindak lanjutan, kami meminta kepada Bareskrim ya, walaupun dari hasil di Bareskrim saat ini mengatakan adanya 2 provinsi wilayah lokus yang berbeda mungkin akan diarahkan ke Polda Jawa Barat. Saudara Rudiana yang mana arahan-arahan BAP termasuk Liga Akbar itu mereka sudah mencabut kesaksian-kesaksian itu. Nah, kemudian dalam waktu dekat ini juga kita akan melakukan upaya peninjauan kembali. Nah, di mana salah satu yang kita butuhkan adalah adanya laporan-laporan terhadap orang-orang yang mencabut laporan itu. Sebaiknya pihak Bareskrim maupun Polda maupun Polresta untuk menindaklanjuti. Nah, kalau dianggap perintangan bagi kita, yang merintangin penyidikan adalah pihak-pihak penyidik yang tidak profesional membuktikan adanya CCTV, kemudian membaca visum maupun hasil otopsi. Nah, kemudian mereka membuat satu pernyataan-pernyataan dalam berita acara bahwa telah terjadi pembunuhan dengan luka tusukan dan akibat kematian samurai dan lain sebagainya. Ternyata dalam visum itu tidak ada luka atau tusukan. Ternyata hanya benturan dan lebam yang awalnya memang diduga adalah karena kecelakaan, tapi ternyata bukan kecelakaan. Menjelaskan juga dalam proses laporannya itu ya, bahwa pada saat sebelum Peggy Setiawan ditangkap, Saka Tatal didatangi oleh anggota polisi Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Pengakuannya kan, kalau memang itu benar, maka polisi itu menunjukkan 3 foto tuh. Foto Andi yang DPO, foto Dani dan Peggy alias Peron, ya. Sehingga ya, ketika Peggy Setiawan ditangkap, Saka Tatal itu masih ingat, kok yang ditangkap Peggy Setiawan ini ya beda dengan Peggy alias Peron yang pernah ditunjukkan. Setelah tertangkapnya DPO, salah satu DPO ya, yang tadinya 3 sekarang menjadi 1, dan yang satu ini Peggy Setiawan alias Robi ya. Nah ini kan awal mulanya Peggy Setiawan alias Peron. Nah ini kan ada kontroversi ya, dan ada perbedaan, dan terus bergulirlah begitu ditangkapnya Peggy Setiawan dan menyatakan bahwa dia adalah bukan pembunuhnya atau bukan sebagai aktor intelektual atau juga bukan dalangnya ya. Nah ini kan harus jelas, artinya apabila seorang dinyatakan tersangka terus dijadikan DPO, nah ini kan sudah memenuhi unsur alat buktinya cukup, terus memenuhi syarat ya kalau di dalam undang-undang ya, undang-undang pidana tentunya alat bukti sah itu adalah di dalam pasal 184 memenuhi unsur ya. Dan memang sangat aneh apabila orang-orang yang begitu yakinnya hakim bahwa DPO itu adalah pelakunya, tapi tiba-tiba DPO itu dianggap adalah fiktif. Berarti ada kejanggalan dan
harus ditinjau kembali dan bagaimana mereka dibebaskan kembali dalam perkara ini. Karena dalam berita acara pemeriksaan awal Rudiana jelas menyebutkan ada 11 orang. Ada 4 atau 5 orang DPO. Sekarang dari 4 atau 5 itu tinggal 3. Dani, Andi, dan Peggy Peron. Nah, Peggy Setiawan sudah ditangkap. Kemana yang Dani, kemana Andi, kemana Andika? Nah, makanya saya menyarankan kepada keluarga yang ada kaitan dengan nama tersebut, apakah anak-anak mereka selama ini masih pulang atau masih komunikasi? Silahkan mereka datang, jangan takut jadi DPO. Ya. Terang-terangan aja. Kalau mereka sudah meninggal aja, tidak apa-apa. Terang jujur aja. Ada beberapa kejanggalan. Di situ kejanggalan itulah yang menjadi pertanyaan publik sehingga bola liar ini mulai bergulir. Bola-bola liar ini ada yang bilang bahwa ini pelakunya si A, pelakunya si B. Nah, inilah yang harus dibuktikan. Nah, kita sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolri juga Bapak Jokowi bahwa kasus ini sekarang ditangani oleh Barreskrim Mabes Polri. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.